Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di TV MDS dan TV Gandus. Hari ini kami kedatangan pelaku usaha travel umroh, ya, pelaku usaha travel umroh. Nama travel umrohnya Jannah Firdaus. Masya Allah, Jannah Firdaus ini surganya Firdaus, ya. Oke, sebelum kita mulai perbincangan lebih jauh, ngobrol pintar ala Dasril, kita berkenalan dulu. Saya berkenalan dulu dengan Ibu yang cantik ini. Ini dengan Ibu siapa ini? Nama saya Nyimas Nurlina. Kebetulan saya menjabat sebagai Kepala Cabang Jannah Firdaus Palembang. Sebagai Kepala Cabang Jannah Firdaus Palembang, ya. Yang di sampingnya, yang Bapak yang berjenggot ini? Saya M. Aminullah Irwansa, di posisi Jannah Firdaus sebagai Wakil Kepala Cabang. Wakil Kepala Cabang. Jadi Jannah Firdaus ini berkantor di mana nih? Di Jalan Kolonel Atmo atau Jalan Kepandean RT 10 nomor 805 Kelurahan 18 Ilir. Oke, di Kolonel Atmo, ya. Ayo. Oke. Ini kan kita tahu bahwa dunia sekarang ini dilanda pandemi, dan kita tahu juga negara-negara di dunia itu sedang melakukan protokol kesehatan yang luar biasa ketat. Salah satunya negara Arab Saudi. Ya. Nah, haji saja untuk negara kita itu tidak bisa masuk ke Mekah. Ya. Bagaimana bisa nantinya para jemaah umroh ke Mekah? Seperti kita ketahui memang sudah 2 tahun ini Ya, 2 2 tahun tahun ya. ini haji memang tidak ada dari Indonesia maupun dari negara-negara lain yang memang dalam tanda kutip memang tidak bisa melaksanakan haji. Nah, dalam hal ini umroh kami sudah mendapatkan kabar insya Allah Insya Allah, ya. insya Allah, Artinya belum ada kepastian lah, ya. kita bilang pasti. Segala sesuatu Saudi tidak ada yang ini pasti, ya. Tiap hari peraturannya berubah. Hmm. Jadi tetap kita berasumsi insya Allah umroh akan dibuka pada tanggal 10 Agustus 2021. Akan dibuka tanggal 10, ya. 10 Agustus ya, Oke, 2021. Dan satu Muharram juga. bertepatan dengan 1 Muharram Bertepatan dengan- 1443. Oke. Apakah saat ini sudah banyak yang mendaftar untuk pertanggal 10 ini, kalau dibuka ini? Insya Allah, jadi dari Jannah Firdaus, baik dari Palembang sendiri maupun dari seluruh Indonesia itu sudah ada cukup banyak pendingan yang sudah kita persiapan untuk berangkat. Kalau untuk Sumsel sendiri, Sumsel atau Kota Palembang sendiri sudah berapa Untuk banyak? persiapan Sumsel sendiri, insya Allah kita di bulan Agustus maupun September yang akan datang kita akan memberangkatkan 1 pesawat langsung dari Palembang ke Madinah. 1 pesawat. Oke, 1 pesawat. Saya tanya dulu dengan wakil Kepala Cabang. Suka dukanya di zaman pandemi ini apa? Kalau bicara suka duka, Untuk apa ya? Untuk Untuk meyakinkan meyakinkan, para jemaah, ya. benar. Karena 1 pesawat itu banyak loh. Benar. 1 pesawat itu berapa orang tuh? 250. 250 orang, ya. minimal 250 jemaah, ya. Hmm. Ya. Oke, apa suka dukanya? Kalau kita bicara suka duka, dari kita sudah ada sejak pandemi dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, ya. Kan banyak travel umroh yang Pending, ya. karena memang kondisi memang dari negara Arab Saudi sendiri menutup untuk menerima jemaah, itu kan sudah sempat memang ada dibuka. Kita sempat ada bulan Februari Ya. tahun awal tadi, ya. Kita sempat juga memberangkatkan dari Jannah Firdaus, Mhm. kemudian ditutup kembali oleh pihak Arab Saudi. kerajaan Saudi. Jadi kita juga banyak jemaah-jemaah yang memiliki sudah bergabung dengan travel lain, mereka sudah membayar tapi tidak bisa berangkat. Berangkat. Jadi beberapa jemaah yang kita coba tanya, mereka pada saat sudah dari 2 tahun yang lalu membayar tapi tidak bisa berangkat, memang dijanjikan akan berangkat pada saat keberangkatan itu dibuka kembali oleh pihak kerajaan. Namun karena saking lama, ada beberapa jemaah yang pengen meminta kembali dananya. Dananya minta dikembalikan. Dananya minta dikembalikan dulu, mungkin ada keperluan yang mendadak, Mendesak lah, ya. mendesak kan. Karena mereka juga store-nya kan Bagaimana tidak. kebijakan kita itu? Kalau Kalau di jemaah minta dana kembalikan Nah, gimana?
itulah juga kayak kami Jannah Firdaus ini hadir untuk memberi perbedaan dengan travel-travel lain, bahwa mereka yang tidak bisa mengambil dana di kita dari pihak manajemen bersedia mengembalikannya. Bersedia mengembalikan 100%. Iya, benar sekali. Misalnya dia 30 juta, dia kembali 30 juta. Iya, ketika dia membutuhkan itu. Iya. Oke. Tapi kita juga tetap meyakinkan ke mereka, sehingga kita juga pernah dari pihak manajemen menyampaikan, sekiranya ada jemaah yang ingin bergabung tapi tidak yakin bakal berangkat, mereka boleh membayar DP terlebih dahulu. Mereka membayar DP dulu, ya? Bayar DP terlebih dahulu dari pihak manajemen Jannah Firdaus. Mereka boleh membayar pada saat mereka setelah tiba di Madinah. Oh, setelah tiba di Madinah baru silakan membayar. Pelunasannya. Seperti itu. DP-nya berapa itu kira-kira? DP kita ada 5 juta. Ada 5 juta ya? Ya. 5 juta sudah bisa sampai di Madinah. Di Madinah. Jadi sampai di Madinah silakan dilunasi karena sudah dapat hotel, sudah dapat sudah otomatis sudah keluar visa semua. Ya. Karena Jannah Firdaus juga salah satu provider visa. Oh, salah satu provider visa untuk travel. Itu yang bayar cash. Itu untuk yang bayar cash. Kalau untuk pembiayaan itu ada lagi pembiayaan. Ada pembiayaan. Jadi ada yang bayar cash, ada juga pembiayaan. Benar. Pembiayaan itu biasanya dari mana? Dari bank. Kita bekerja sama dengan salah satu pembiayaan yang ada di Indonesia khususnya. Apa itu? Kita Amitra Syariah. Amitra Syariah. Salah satu divisi yang ada di FIM. Oke, jadi gimana sistemnya tuh? Sistem pembiayaan orang mau umroh, ditalangin oleh pembiayaan itu. Iya. Misalnya dia ngambilnya berapa lama atau bagaimana itu? Bagaimana coba sistemnya? Siapa yang mau jelasin? Satu-satu jelasin. Ibu jelasin terus. Jadi dengan sistem pembiayaan ini sekarang ini di Jannah Firdaus itu ada program memang DP 0%. Jadi betul-betul jamaah tidak membayar apa-apa. Itu cukup tanda tangan kontrak dengan pihak Amitra Syariah, jemaah diberangkatkan, kemudian setelah pulang. Ada tidak itu jaminan? Jaminan kalau dari sisi keberangkatan, kalau mereka sudah taken kontrak Amitra Syariah, itu insya Allah sudah pasti diberangkatkan. Ya, pertanyaan saya, ada tidak jaminan ketika dia menjadi untuk mendapatkan dana berangkat itu dengan mitra tadi itu? Ada tidak jaminannya si jamaah? Tidak ada. Oh, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan sama sekali. Oh, tanpa jaminan ya? Tanpa jaminan. Ya, kami tambahin juga. Itu biasanya dari pihak Amitra sendiri mereka sudah ada tim yang melakukan istilahnya survei. Oh, dia survei dulu lah ya, orang ini layak atau tidak ya. Jadi ada kelayakan atau tidak layak juga ya. Ya, jadi minimal kan kalaupun dia pedagang kan seperti sudah ada penghasilannya juga. Mereka kan ada standarisasi. Pembayarannya apakah selesai dia pulang dia bayar lunasi atau bayarnya nanti per bulan ya? Setelah umroh mereka boleh mencicil maksimal sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun. 3 tahun. Tanpa jaminan dan tanpa denda sama sekali. Gimana syariatnya itu tuh? Syariatnya ada syariatnya. Ya, gimana nih? banyak nih. Saya karena kita gini kan, konsepnya itu orang naik haji umroh itu bilang mampu. Iya. Ini kan maksa mampu namanya kalau berutang. Gimana ini? Nah, jadi akadnya kalau sebenarnya gitu yang akadnya, lebih idealnya menjelaskan dari pihak pihak Pak Amitra. Tapi dari Amitra juga pernah menyampaikan dari ada beberapa mitra yang bertanya. Jadi akadnya mereka tuh seperti jual beli. Karena akad jual beli itu, jadi Amitra membeli produknya. Kita kan memiliki produk umroh. Ada paket itu produk umroh. Jadi ada beberapa paket. Jadi itulah yang dibeli oleh pihak Amitra, itu yang ditawarkan ke. Nah, pertanyaan saya itu bukan masalah produknya. Kira-kira secara syariah, secara fikihnya itu boleh tidak orang untuk naik haji atau umroh itu dia berhutang gitu loh. Padahal ada yang kita tahu di salah satu yang selalu kita belajar itu rukun haji itu bilang kau mampu. Betul. Ya kan yang lain itu wajib. Betul. Tambahan satunya bila mampu. Nah, ini kita berhutang. Haji maupun umroh itu memang ada kriterianya dalam artian mampu. Hanya saja mampu di sini, mampu dalam artian mampu membayar secara cash dan mampu mencicil. Mencicil ya.
Kalau tidak mampu mencicil, tidak usah bayar berarti. Nggak usah, bukan nggak usah bayar. Artinya kan niat si jamaah untuk umroh artinya kan belum begitu kuat, karena dalam artian dia bayar tahu bahwa kondisi dia dewek itu tidak mampu untuk membayar, tapi memaksakan diri untuk ikut mendaftar umroh. Pertanggung jawabannya nanti pasti di padang masalah. Ya, itu dia. Karena kalau kita di dunia kan bisa berbelit kita kan, ya mudah-mudahan itu menjadi salah satu kemudahan yang diberikan oleh Jannah Firdaus. Jannah Firdaus umroh, haji dan servis. Oke, saya ke Mas apa tadi? Boleh panggil Iwan. Oh, Mas Iwan ya, Mas Iwan. Proses kita mau join, mau umroh itu melalui Jannah Firdaus bagaimana prosesnya? Misalnya saya tertarik nih, bagaimana sih? Siapa yang harus saya hubungin? Bagaimana? Apa yang harus saya siapkan gitu loh? Oke. Kalau di Jannah ini kita ada beberapa mitra. Nah, mungkin mitra itu apa maksudnya? Mitra itu semacam marketing lah ya? Iya, marketing ya, bahasanya kita marketingnya. Jadi itu kita juga ada yang door to door, ada yang mungkin mendatangin jemaah, ada yang pengajian atau seperti apa. Jadi apabila mereka, contoh saya mendatangin saya, jadi Bapak mengetahui dari saya, itu bisa langsung melalui saya. Atau kalaupun masyarakat umum tidak ada kenal mitra, boleh langsung datang ke kantor Jannah Firdaus yang di Jalan atau Pandian tadi, seperti itu. Itu sistemnya Pak, per paket atau angkanya atau bagaimana sistem kita keberangkatan gitu tuh, atau berapa lama kita berangkatnya? Angka yang ekonomis itu 22 juta atau di paket Darussalam. Oh, 22 juta? Iya, 22 juta minimal. Tidak ada tambahan apa-apa? Tidak. Katanya untuk swab untuk apa nanti gimana tuh? Nah, itu ada biaya lain memang di luar yang memang di sini kita tulis itu tidak termasuk. Dalam artian memang ada paket PCR karantina. Sudah itu juga pakai keberangkatannya dari Palembang, Jakarta, Palembang. Karena di masa pandemi ini kita menginkludkan ada biaya lain PCR karantina sepanjang itu masih diberlakukan oleh Saudi. Itu berapa biayanya? Itu biayanya untuk PCR karantina tadi 1,3, terus keberangkatan Palembang, Jakarta, Palembang 1,2. Jadi nambahnya 2,5 di luar harga paket. Di luar dari 22 juta sekian tadi? Iya. Itu dan satu kamar orang berapa itu? Berdua. Oh, berdua? Berdua. Itu, dalam masa pandemi ini semuanya berdua, tidak ada yang kerajaan Saudi sekarang berdua. Tidak murah sekali loh. Saya dulu pernah umroh kan, kalau pakai 30 juta, biaya orang 4. Kita sekamar orang 4, ini orang 2. Berdua. Tapi tambahan 2 juta tadi, 2 juta berapa? 2,5 juta. 2,5 juta ya. Artinya sekitar 24,5 lah ya. 24,5 betul. Ini saya tambahin, mungkin tadi biaya PCR itu opsional juga, dalam artian tergantung kebijakan dari kerajaan Saudi. Jadi memang saya juga ada memiliki beberapa informasi berita bahwa pihak Kementerian Agama kita ataupun Kementerian DPR yang melalui KJRI yang ada di sana memohon seandainya, karena kan persyaratan untuk berangkat sekarang harus memiliki sertifikat vaksin. Dan alhamdulillah vaksin Sinovac sudah mereka diterima. Terima. Karena kemarin sempat kan bahwa Sinovac tidak bisa masuk. Iya, jadi tapi kerajaan Saudi sudah bahwa vaksin Sinovac sudah bisa diterima. Sudah bisa diterima. Ini kabar baik nih. Kabar baik bagi jemaah dan warga negara Indonesia. Sinovac sudah bisa diterima oleh negara Arab Saudi menurut keterangan Pak Iwan tadi. Ya. Itu resmi, bukan dari keterangan resmi. Bukan dari ya. Jadi itu kita juga dapat informasi langsung dari pusat. Dari pusat ya. Kita juga dapat langsung dari surat edaran dari kerajaan Arab Saudi resmi. Jadi biasanya dikirimkan dalam bentuk. Tapi ada sekarang beredar berita bahwa Arab Saudi pun melarang ada beberapa negara yang tidak boleh masuk negara Arab Saudi. Nah, salah satu Indonesia kan tidak bisa masuk ke Arab Saudi. Bagaimana nanti? Ini juga ada lobby-lobby dari pemerintah lah pastinya kan. Karena dalam artian kita kan memang jemaah kita dari Indonesia yang paling banyak baik haji maupun umroh. Jadi kita berharap juga dengan dibukanya itu yang betul lobby-lobbynya. Cuman kita memang sudah dapat edaran, itu pun surat ya, kita sering dapat informasi langsung ya. Itu surat dari kerajaan Saudi bahwa awal tahun baru Hijriah ini
ada keberangkatan. umrah dibukakan kembali di luar Arab Saudi. Kita berharap Indonesia juga salah satu negara juga yang bisa kita masuk optimis ke saja. Itu tadi bukaan, dengan memenuhi persyaratan tadi sudah minimal sudah ada Vaksin. sertifikat vaksin. Dan kita lagi melobi juga, yang saya dengar berita juga tadi, andai kata sudah vaksin bisa nggak tidak PCR? Karena dengan ada PCR itu kan kita ada tambahan biaya. Nah, dengan ada, kalau boleh tanpa ada karantina lagi kita bisa langsung. Jadi tidak ada penambahan hari. Itu kebijakan pemerintahan negara Arab Saudi Ya lah itulah. ya. Kita berharap lobby-lobby Tapi kan Indonesia tingkat sekarang atas. kan sudah menjadi epicentrum virus di dunia kan gitu. Jadi hampir rata-rata warga negara asing itu hengkang dari Indonesia. Orang Cina aja, orang Arab Saudi, orang Jepang, orang Amerika itu pulang dia kan, ditarik oleh negara dia kan, Iya. karena takut. Nah mudah-mudahan Ya kita sama-sama berdoa juga sama-sama berdoa pandemi ini bahwa segera pandemi berlalu. ini segera berlalu. Oke, amin. Oke. Jadi seandainya kita berandai-andai tanggal 10 Agustus. bulan Agustus 2021 ternyata pemerintah Arab Saudi tetap melarang Indonesia untuk masuk Arab Saudi. Bagaimana nasib jemaah-jemaah nanti? Apakah uangnya akan dikembalikan atau seperti apa? Sejauh ini kita hanya menunggu. Menunggu. Dengan catatan kebijakan kita kembalikan lagi ke jemaah. Kalau memang mereka masih mau menunggu untuk tetap ada keberangkatan, ini kita persilakan untuk menunggu. Seandainya mereka menginginkan uangnya dikembalikan, Akan kita kembalikan akan kita 100% tanpa 100%. potongan. Betul. Oke. Ada closing statementnya, Bang Iwan? Sebenarnya untuk semua pendengar, pemirsa, bahwa yakinlah kita sama-sama berdoa bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Yakin bahwa kita untuk ibadah ke rumah Allah, menjadi tamu Allah, insya Allah akan bisa terwujud. Jadi yang selama ini tertunda, kita bisa sama-sama berkunjung kembali, berziarah ke makam Rasulullah. Amin, amin, amin. Nah, pemirsa Gandus TV, kabar MDS TV, itu saja bincang kami dengan Kepala Cabang Jannah Firdaus Travel dan Wakil Kepala Cabang Jannah Firdaus Cabang Palembang. Bila suka, silakan komen sukanya, di like, dan bila ada pertanyaan-pertanyaan silakan di kolom komentar dibuat pertanyaannya, atau bila ingin daftar umroh silakan datang langsung ke alamat yang telah disebutkan tadi oleh Ke Jannah Firdaus, ke Jannah Firdaus, Jalan atau Kuala mendatangi mitra-mitranya. Ya, saya Ida Serin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.